Kembali bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, DPRD Pati hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah bersama Bupati Pati, Sudewo. Rapat rencananya digelar pukul 11, namun siang ini belum dimulai. Dalam rapat ini DPRD mengundang Bupati Pati Sudewo untuk hadir. Kehadiran Bupati dinantikan setelah lebih dari sepekan tidak muncul di hadapan publik setelah aksi unjuk rasa menuntut dirinya mengundurkan diri pada 13 Agustus lalu. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo absen saat rapat paripurna DPRD Pati dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Saudara, rapat pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulan Bupati Sudewo memeriksa 3 camat, kepala daerah, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati. Hasilnya ditemukan surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBBP 2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati terus bekerja, menggali informasi dari banyak pihak. Selasa siang, rapat Pansus hak angket DPRD Pati soal pemakzulan Bupati Sudewo memeriksa 3 camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati. Hasilnya ditemukan surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBBP 2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan, bukan atas perintah Bupati. Namun kenaikan pajak hingga 250% merupakan keputusan Bupati, bukan usulan dari camat. Ada surat edaran dari beberapa camat bahwa kalau tidak melunasi PBB maka tidak akan dilayani. Terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, Kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Salah satu camat menjelaskan soal surat edaran bagi masyarakat yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Ia mengaku surat itu inovasi atas inisiatif pribadi. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Perbu dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran. Berbeda dengan pernyataan salah satu camat, Wakil Ketua Pansus Hak Angket Joni Kurnianto justru menyebut di rapat Pansus Hak Angket, kepala desa dan camat mengaku usulan bukan berasal dari Kades ataupun camat. Jadi kami menanya Kades, menanyai camat, dalam hal kemarin kan disampaikan bahwa itu asalnya dari yang disampaikan oleh Kades dan camat. Ternyata setelah kita panggil jawabannya tidak ada inisiasi ataupun usul dari Kades maupun camat. Nah, itu tadi ya, satu contoh baru 3 Kades dan 1 camat dan 1 Kades itu adalah 1 ketua Posopati, ketua kepala desa seluruh Pati, sekawan Pati, menyampaikan tidak ada, bahkan dia tidak diundang. Usai DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, masyarakat tidak tinggal diam. Kelanjutan Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Pati. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ihwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Ihwan, jadi setelah memeriksa camat dan kepala desa, apalagi agenda Pansus Hak Angket ini? Ya, selamat siang Vidi dan saudara. Memang pasca libur
dalam rangkaian upacara kenegaraan kemarin, hari Selasa di tanggal 9 Agustus, Pansus Hak Angket ini kembali menggelar rapat yang di situ agendanya adalah mendalami tentang kebijakan Bupati menaikkan pajak hingga mencapai 250%. Meskipun dibatalkan kebijakan tersebut, namun Pansus menganggap perlu untuk mencari atau menggali informasi kepada pihak-pihak terkait. Dan secara maraton sejak kemarin dari Pansus ini memanggil perwakilan camat, kepala desa, dan dari BPKAD. Nah, dari hasil penggalian informasi tersebut ditemukan sejumlah fakta, diantaranya adalah bahwa dari camat maupun kepala desa ini tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakan menaikkan pajak hingga 250%. Jadi ini berbeda dengan pernyataan Bupati sebelumnya yang menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan 250% ini adalah masukan dari warga masyarakat. Nah, selain itu, kemarin juga sempat terungkap bahwa adanya surat edaran yang mewajibkan masyarakat untuk membayar pajak jika layanan kependudukannya mau dilayani. Nah, terkait surat ini dari pihak kecamatan itu mengakui bahwa memang surat tersebut diedarkan dari pihak kecamatan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa tertib dalam membayar pajak sesuai dengan waktunya. Seperti itu, Vidi. Baik, Ifwan, ini hari ini juga kan ada agenda rapat paripurna pembahasan pembangunan daerah yang juga mengundang Bupati. Ini sudah ada konfirmasi soal kehadiran Bupati karena sudah hampir sepekan ya Bupati belum terlihat sejak demo unjuk rasa besar-besaran yang lalu. Ya, memang benar Fedi bahwa agenda pada hari ini, siang ini dari DPRD Kabupaten Pati sudah mengagendakan rapat paripurna pembahasan RPJMD tahun 2005-2029. Yang seyogianya rapat ini juga akan dihadiri oleh Bupati Pati. Namun hingga saat ini saat saya melaporkan ini belum ada tanda-tanda kehadiran dari Bupati. Dan tidak kehadiran Bupati ini tidak hanya terjadi pada paripurna ini saja. Jadi sebelumnya pada rapat paripurna mendengarkan pidato kepresidenan kemarin, itu juga Bupati Pati tidak tampak pada rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Pati. Dan saya konfirmasi kepada Ketua DPRD bahwa sebetulnya undangan sudah disampaikan, tinggal nanti menunggu apakah Bupati akan hadir pada rapat paripurna siang hari ini atau diwakilkan kembali kepada Wakil Bupati. Ini masih kita akan lihat. Seperti itu, Vidi. Baik, Iwan, kita juga akan menunggu jika Pansus DPRD soal pemakzulan hak angket ini nanti apakah juga Bupati akan hadir kalau misalnya dipanggil. Terima kasih Iwan Miftahfuddin, jurnalis Kompas TV atas laporannya dari Pati, Jawa Tengah.